Pas badai itu akhirnya kan teman saya juga hipo ya kan, kedinginan ya kan, muka pada pucat ya kan, udah gitu makanan semua pada basah. Dan gak lama kemudian si Paris ini kayak orang hipo bang, kedinginan bang, segemblok-gemblok bang gitu. Si Paris ini segemblok ya kan, sampai pos 6. Saking saya lelah ya udah turun naik bang, buat temen dong bang, padahal kan dia sendiri ya kan yang bikin nyusahin diri dia. Setelah itu mulai dah tuh suasana udah berbeda. Berbedanya dalam hal ada yang bilang lihat sesuatu lah di pojokan ya kan. Terus ada yang bilang lihat semacam kayak ada yang liatin dia lah gitu dari jarak jauh ya kan. Kata saya, udahlah kalau di gunung itu jangan selalu berpikiran seperti itu gitu. Saya mendengar suara dia, tapi dia nggak mendengar suara saya. Kayak suara saya itu ditutupin gitu. Oh kayak beda dimensi. Nah gitu. Beda dimensi. Satu sisi saya ada rasa menyesal menyuruh mereka untuk ambil air itu. Kata dia matanya gelap kuning, kayak udah nggak ngelihat arah tujuan dia yang tadi dia lewatin. Udah lupa, kayak orang linglung bang. Dia melihat kayak ada yang mirip sama teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balai Misteri dengan gue Haris Setiawan. Malam ini gue kedatangan narasumber nih, dan beliau ini punya pengalaman di Gunung Cikuray. Nah, kita kenalan langsung sama orangnya. Bang, halo Bang. Ya bang. Bang siapa namanya? Bang Agung. Bang Agung. Nah, Bang Agung ini temen adik gua sebenarnya kan. Gunung Cikuray ini berarti ada di Garut ya Bang ya? Di Garut. Nah, ke sana tuh ngapain Bang? Ke sana tujuan saya karena waktu itu 17 Agustus ya. Saya ingin sujud syukur aja. Dari gunung kita akan merasakan kemerdekaan gitu. Sujud syukur bahwa kita masih menikmati alam. Oh, berarti tujuan ke sana tuh ingin mengapresiasi rasa kemerdekaannya. Oke. Iya. Ada lagi Bang selain merasakan kemerdekaan itu di sana? Istri ulang tahun. Wih, ini yang spesial sebenarnya. Selama perjalanan Abang ngerasain apa aja tuh Bang? Atau memang ada salah satu hal yang membuat Abang tuh terhambat di perjalanan nggak? Ya awalnya sih happy gitu ya, hepan ya kan, hepan. Cuman kita nggak ada yang tahu ya namanya. Kita ingin senang-senang ke sana, dalam tujuannya senang-senang dalam hal apa gitu. Untuk teman-teman saya, kalau saya sih udah walaupun saya belum tahu selak-beluknya Gunung Cikuray itu seperti apa, tapi saya sih mempelajari gitu ya. Supaya saya jangan melakukan hal-hal yang nggak diinginkan di atas gunung ataupun di bawah gunung. Oke Bang, ini ditahan dulu nih untuk cerita yang lainnya nih Bang, biar lebih lanjut lagi. Siap. Sebelum kita lanjutin cerita Bang Agung di Gunung Cikuray, jangan lupa di subscribe, like, dan komen channel ini, biar kita semakin berkembang dan gua akan memberikan edukasi dan juga cerita horor yang lainnya. Oke, nggak usah berbasa-basi lagi, kita langsung masuk ke Kupas Misteri.
Awalnya sih saya berangkat nih dari Kampung Rambutan nih, ya kan. Saya jujur aja ya, bolos kerja sama teman-teman saya. Saking saya pengen menikmati alam nih di tahun kemerdekaan yang bakalan dilaksanain nih di esok hari yang akan datang. Saya berangkat lah dari Kampung Rambutan 17 orang. Berangkatnya jam 1 malam. Bawa carrier itu sekitar 6, bawa matras 4, terus tenda sekitar 5. Sampai sana saya sekitar jam 4-an. Jam 4 pagi berarti. Jam 4 pagian. Nah, saya ngaso dulu di pos pemancar. Saya tetap harus panjatkan doa karena ini alam. Karena nggak sembarangan kalau kita hanya langsung naik-naik aja, kita nggak minta izin dan minta doa yang baik-baik untuk keselamatan kita untuk di jalan, ya kan. Bener. Setelah saya berdoa, saya melanjutkan perjalanan. Awalnya ingin TikTok saya nih ceritanya. Awalnya ya. Awalnya pas saya jalan sampai pos 1, ya kan, ngelewatin pemukiman warga, baru nyampe di pos 1, saya langsung lah tuh, ya kan, udah mulai nih napas nih, ngos-ngosan nih. Wah, lumayan juga nih kayaknya nih olahraga pagi jam 4, ya kan. Berarti kalau gitu sambil minum dulu Bang nih. Sambil minum dulu di ini apa nih? Air Renjo. Air Renjo water ini dari air pergunungan. Oh, pergunungan. Langsung. Wah, mantap. Ini air Gunung Salak. Oh, Gunung Salak. Siap. Mantap. Ini gunung Jawa Barat kita ini. Iya dong. Asli murni nih ya. Murni. Ini kayaknya cocok buat dibawa camping nih. Buat naik gunung. Lumayan lah ya nih ya. Iya. Rumahnya bisa menikmati ini kayaknya. Iya bener. Sambil naik Gunung Salak, nikmatin air salak juga ya. Wede, sedap. Wah, seger deh Bang. Aduh, mantap. Lanjut lagi nih Bang. Siap, lanjut lagi Bang. Saya jalan sampai pos 1. Awalnya saya ingin TikTok kan. Udahlah, saya kan. Ternyata sampai pos 2, ya kan, anak-anak ingin istirahat. Tapi nggak buka tenda. Pada senderan lah semuanya tuh di pohon-pohon, ya kan, masing-masing. Bagian ada yang makan lah. Saya kira mereka-mereka ini positif gitu. Artinya ya, Bang, positif? Positif artinya itu dalam hal kita kan kalau naik gunung itu harus menjaga alam. Dan harus menjaga suasana-suasana yang di sana, ya kan, yang sangat mistis. Namanya di gunung itu mistis Bang. Oh gitu. Gak sembarangan Bang gitu. Makanya kita harus baca doa dulu, dan pulang pun juga harus baca doa dengan niat kita masing-masing. Ternyata teman saya banyak yang ada yang membawa narkoba lah, bawa minuman, ya kan, dengan lalainya mereka gitu di atas gunung seperti itu. Saya pun nggak habis pikir gitu. Nah, ini sebelum berangkat ini emang nggak dicek dulu Bang, peralatan barang-barang apa yang mereka bawa? Oh, dicek, itu udah disiapin masing-masing. Oh, jadi di Kampung Rambutan itu nggak ketahuan Abang nih, nggak tahu mereka bawa itu? Ya namanya mereka tahu itu barang-barang negatif, ya kan, yang bakalan nanti dilarang sama pembuka jalur, ya kan. Iya. Dan jadi diumpetin tuh Bang? Diumpetin pasti sama mereka supaya nggak ketahuan nama yang ngebuka jalur. Iya. Akhirnya dari pos 1 saya jalan, mereka masih tetap ingin di tempat, nggak ingin jalan. Akhirnya saya berangkat 17 orang kan ya. Yang diam di tempat itu sekitar 7 orang. Sisanya naik lagi. 10 orang nih naik? Iya, 10 orang. Berangkat lah. Yang 7 orang ini masih di bawah, di pos 1. Ya kan. Saya bilang sama mereka, lu kesini mau naik gunung, apa lu ingin senang-senang menyenangkan diri lu doang? Di sini tuh kita tuh naik gunung untuk ngetes mental. Seberapa berat yang kita bawa, seberapa besar ya kebersamaan kita, ya kan, dan seberapa lu pedulinya sama temen, gitu.
Dan lu bakalan tahu juga yang namanya ego lu nggak bisa ngelawan ego lu sama yang bisa ngelawan. Ternyata mereka sebagian ada yang ego gitu. Yang 7 orang ini. Iya, 7 orang ini, dan mereka ini lalai gitu. Akhirnya saya tinggal, saya jalan paling nomor 5, dan tiba-tiba teman saya yang di bawah nih, si siapa namanya, Bowo ini teriak saya, Bang Jim. Saya kan dipanggilnya Bang Jimmy kalau di Jakarta ya. Itu di belakang lu tadi kayak ada yang jalan di ngikutin, itu si Paris bukan? Dan saya pun merasa janggal gitu ya. Setahu saya si Paris itu masih di bawah, di pos 1 gitu. Ternyata pas saya lihat ke belakang itu emang gak ada orang, tapi teman saya ilusinya dia ngeliat gitu. Dan saya sambil merhatikan, oh iya juga ya, teman saya kan yang tadi 7 orang itu si Paris dan si Tio dan si Aryo itu masih di bawah. Kenapa si Bowo ini ngelihat si Paris sedangkan nggak ada? Bisa begitu ya. Dan merinding lah bulu saya tuh. Ya mungkin itulah yang dinamakan alam ya. Kita nggak ada yang tahu namanya alam itu kan bisa berubah menjadi goib. Iya, ibarat kata apapun yang kita niatkan baik, insya Allah jadi baik. Tapi kalau niatnya jadi buruk ya begitulah. Itu ada mistisnya gitu. Jadi mistis itu datang benar-benar gitu. Berarti sistemnya kita kayak tabur tuai gitu ya. Tabur tuai. Apa yang mereka lakukan ya mereka harus tuai. Dan dari situ adalah teman saya satu namanya Sarah. Dan dia lagi dapet, emang lagi menstruasi lah ya kan, kalau bahasa wanita. Itu dia nggak bilang gitu. Harusnya dia bilang kalau emang dia lagi menstruasi. Jadi dia nggak bilang, dia lalai juga ya kan. Dan dia ngencing sembarangan. Cakep. Udah gitu nggak dianterin sama teman saya yang perempuan satu lagi. Ada namanya si Ambon. Dia sendiri jalan. Tiba-tiba dia diem dan dia manggilin saya kira perutnya sakit atau apa ya kan. Ternyata dia nangis. Saya panik lah habis itu, dan teman-teman saya pun panik. Nah, yang teman-teman saya yang 7 orang ini baru naik, dia baru nyampe setelah saya istirahat di situ. Dia baru nyampe dan dia kaget lihat keadaan si Sarah ini nangis semua, dan saya pun kaget. Ternyata kesurupan bang. Ada yang nggak senang gitu dengan perlakuan si Sarah ini. Saya pun nggak tahu gitu kenapa bisa ada orang nggak senang ya kan, makhluk penghuni situlah ya dengan si Sarah. Ternyata si Sarah ini ngencing sembarangan bang gitu, tanpa ditemani seorang pun gitu. Yang naik ini udah berpengalaman atau emang semua baru bang? Sebagian ada yang berpengalaman ya, pokoknya yang jalan 10 orang itu udah sebagian ada yang berpengalaman, tapi yang 7 orang ini belum berpengalaman. Makanya mereka itu menyepelekan dan lalai. Saya kan bingung, panik kan, akhirnya ambil air, bacain ayat kursi ya kan, disuruh minumin lah, atau diciprat-cipratin lah ke mukanya tuh. Saya minta sama Allah Ta'ala biar dia normal lagi gitu, dan jangan mengganggu manusia gitu. Karena walaupun ini beda alam, tapi tetap ini wilayah dia gitu. Iya, bener kan? Bener. Jadi saya juga nggak mau namanya menyepelekan sesuatu tempat yang nggak tahu saya medannya gitu seperti apa, karena ini hutan gitu. Dia ini kayak kejang-kejang nangis gitu, kagak hilang-hilang juga bang. Akhirnya saya istirahatkan lah, tidur. Saya gelar lah matras ya kan. Akhirnya dia tidur. Saya tungguin kan sampai cuaca gelap, gerimis ya kan. Semakin agak magiin hujan, itu semakin serem cuacanya gitu. Karena emang ekstrim banget waktu itu, badai. Oh, badai. Jadi badai waktu itu bang. Pas badai itu akhirnya kan teman saya juga hipo ya kan, kedinginan ya kan, muka pada pucat.
ya kan. Udah gitu makanan semua pada basah, ya kan. Ya kan, karena mereka nggak bisa menyimpan, ya kan. Akhirnya kan saya bingung kan, akhirnya saya carilah daun pisang, ya kan. Saya cari buat teduhan dulu, karena saya nggak mau buka tenda, karena nanggung menurut saya kalau buka tenda, karena masih jauh perjalanan saya, karena saya baru nyampe di pos 2. Berarti pos 2 itu masih ada pohon-pohon pisang gitu bang? Masih banyak pohon pisang, saya nyari, walaupun nyari. nggak di dekat di daerah-daerah saya yang saya lagi di situ, tapi saya nyari dulu sama teman saya pasang lah daun pisang kan. Akhirnya saya masak mie lah, ya kan, buat nganget-ngangetin badan yang pada kedinginan, maupun si Sarah yang habis kesurupan, ya kan. Ya alhamdulillah berkat dia istirahat, ya kan, pikiran dia tenang, dan teman saya ngasih surat bacain surat ayat kursi, ya kan, dan air, alhamdulillah dia agak mendingan tuh. Akhirnya saya melanjutkan lagi lah, habis setelah saya makan nih, saya melanjutkan lagi ke pos 3. Dari pos 3 itu saya akuin terjal, jalanan itu beda seperti pos 1 ke pos 2. Ini lebih menurut saya ekstrim. Banyak lah tuh teman saya yang kepleset lah, ya, karena emang terjalnya itu bukan terjal sembarangan. Dengkul ketemu dada gitu. Walaupun itu ada tambang juga tetap aja namanya licin, ya kan. Habis hujan habis hujan lagi, ya kan. Akhirnya saling membantu lah, ya kan. Mereka pun punya inisiatif dan pada saling menggantikan yang bawa keril, ya kan. Karena kalau setiap jalan dia terus yang bawa keril berat juga kan. Jalan tuh itu nggak habis tuh tanjakan, namanya tanjakan setan itu bang. Tanjakan setan, sepanjang perjalanan itu tanjakan setan itu saya udah selesai menuju pos 4, saya barulah buka tenda di pos 4 ini. Berarti itu sekitaran jam 9-an lah, pagi. Udah matahari kan udah mulai terang, ya kan. Alhamdulillah tuh nggak hujan. Pas buka tenda itu saya beristirahat lah, dan sebagian juga air, saya bawa air itu sekitar cuma bawa 2 liter saya untuk 17 orang gitu. Bukan saking nggak punya duit ya, bukan, tapi kita harus menerima konsekuensinya gitu. Air ini hanya bawa 2 liter. Jadi ini gimana supaya 2 liter ini sampai kita turun nantinya gitu. Harus ada gitu. Mungkin kalau emang nggak ada ya mereka harus berusaha gitu. Belajar memanajemen air, ya menghargai air lah gitu. Dan kebersamaan kita seperti apa. Dan minumnya aja pun kita nggak minum gebek-gebek. Jadi ya minumnya cuma tutup aja, cukup merasakan doang. Percaya gitu. Sampai tuh sebagian ada yang saya suruh untuk ngumpulin air di daun-daun yang bertetesan air hujan. Sisaan tetesan air itu masih ada tuh. Saya suruh kumpulin. Karena menurut saya berharga banget. Karena di atas gunung itu syukur-syukur sih kita mendapatkan air. Tapi kalau namanya kering musim kemarau kan, kita nggak tahu, setiap jam itu kan berubah dia. Tar hujan, tar panas, tar badai. Ya, perubahannya cepat gitu. Oh gitu. Kalau saya kan nggak pernah ke gunung bang. Nah setahu abang perubahan itu tuh bagaimana tuh bang? Oh kalau menurut saya perubahannya serem bang. Seremnya itu kayak seperti bukan alam kita. Oh gitu. Jadi entar kering, entar panas. Terus tiba-tiba gelap sendiri. Oh gitu. Mungkin karena di dataran tinggi ya. Oh ya, bisa. Ya, karena dekat awan, jadi perputarannya cepat gitu ya. Ya dari situ saya ya cukup merasakan, oh ini namanya di atas gunung. Perubahannya cepat. Gitu. Dibanding kita di daratan, kayak di rumah lah modelnya gitu. Kita ngeliat matahari terbit nih misalkan nih, lama gitu ya kan, terbenamnya kan. Kalau di sana enggak, beda. Tergantung cuaca dia mah.
perubahannya cepat. Kalau emang gelap, gelap banget, udah kayak malam. Oh pantes kadang-kadang ada cerita pendakian tuh di atas hujan, di bawah kering. Nah itu dia seperti. Ya dari sampai situ kan saya masang tenda, makan-makan lah anak-anak, ya kan. Terus sebagian ada yang bercerita tentang si Sarah ini, ya kan. Saya kasih arahan lah dan amat teman saya yang ngebuka jalan. Kalau bisa lain kali nanti di pos 3 atau pos 4, ya kan. Nanti kita berjalan ke pos 4 itu jangan ada yang namanya ngencing sembarangan. Buat pembelajaran. Sekalipun kita ngencing sembarangan kita harus ya baca-baca lah, numpang-numpang gitu. Nah tiba-tiba teman saya nih, si Paris ini nih baru pada nyampe nih, ya kan. Karena dia kan nggak berbarengan, dia di bawah saya. Oh selalu tuh? Iya dia selang saya datang baru dia sampai. Saya sebenarnya apa ya, cukup kesal juga sama mereka gitu. Gondok gitu. Iyalah, karena nggak ada apa ya, nggak ada kebersamaannya gitu. Dan dari situ saya tahu namanya, oh ini teman egois berarti. Ya udahlah, akhirnya saya tinggal aja dah kan. Sempat cekcok juga saya sama dia gitu. Saya bilang udah sekarang mah masing-masing aja lah. Kalau emang lu pada mau kayak gitu, mendingan lu beda jalur aja. Akhirnya dia jalan duluan bang, sampai pos 4 nih dia nih, 4 mau ke 5 itu dia pada nggak kuat bang. Yang berlima? Yang bertujuh itu. Oh yang iya yang bertujuh itu. Iya. Saya bingung kenapa mereka nggak kuat, sedangkan saya yang duluan nyampe. Ternyata kan efeknya efek dari mereka sendiri, dia yang ngelakuin narkoba, minum, ya kan. Oh iya. Ya kan. Fisiknya nggak normal. Nah benar. Ya kan. Itu kesalahan dia lah. Nah, saya jalan lagi kan, ya kan. Sampai mereka di pos 4 itu dia buka tenda bang, ternyata bang. Dia udah nggak kuat buka tenda. Pas saya nyampe sono kan, saya jalan berarti kan. Dia pada istirahat, ya kan. Saya jalan menuju pos 4 ke 5. Berarti udah mulai mencar tuh bang ya? Udah mulai mencar. Saya nggak ikut ngecamp di pos 4, saya langsung jalan ke pos 5. Kalau menurut saya kan nanggung bang kalau saya ngecamp di pos 4 dan pos 5. Sedangkan pembukaan tenda lagi itu di pos 6 adanya. Oh, ada lahannya itu di pos 6 ya? Iya, ada lahannya. Itu semua kita ketemu pendaki-pendaki lain bang, dari luar Jawa Barat, ya kan. Ketemulah di situ, ya kan. Saya udah jalan sampai ke pos 6, saya buka tenda lah, dan tiba-tiba ada yang nelpon saya nih, si Paris, tapi sinyalnya putus-putusan. Akhirnya berarti masih bisa dapat sinyal di situ? Cuma kayak miss call doang gitu bang. Oh iya, kayak miss call doang, ya kan. Saya lihat HP kayak bergetar HP saya nih. Saya suruhlah teman saya untuk lihat, turun lagi ke pos 4. Ternyata si Paris ini muntah-muntah, dan dia nggak kuat bisa ngebawa diri dia untuk ke pos 6. Akhirnya kan menyusahkan bang, teman-teman yang lain, ya kan. Dan mau nggak mau kan saya istirahatkan dulu dia di situ, tapi tetap teman saya suruh tungguin. Dan yang sisanya yang 5 orang ini jalanlah naik ke pos 6, ngikutin saya, dan dia menutup tenda. Dan gak lama kemudian si Paris ini kayak orang hipo bang, dinginan bang. Saya bingung harus gimana sama teman-teman saya kan. Akhirnya mau nggak mau saya suruh masakin air hangat lah, yang hangat-hangat lah. Ya biar menuruni hiponya ya. Hipo dia. Dan saya kan juga takut bang, namanya keadaan teman seperti itu, panik gitu. Yang 5 orang udah nyampe ke pos 6, saya turun langsung lah ke bawah, nyamperin si Paris ini. Dan nyamperin teman saya yang saya suruh juga tuh untuk menemani dia. Akhirnya saya bawa carrier, akhirnya saya gemblok bang gitu. Si Paris ini saya gemblok, ya kan, sampai pos 6. Saking saya lelah ya udah turun naik bang, buat temen dong bang, padahal kan dia sendiri, ya kan, yang bikin nyusahin diri dia gitu. Tapi kenapa malah nyusahin yang lain-lain gitu ya? Dia sendiri yang nyari perkara ya, karena kan udah tau lah nama di atas gunung itu larangannya banyak. Rumah sakit jauh,
Indomaret juga banyak di atas gunung. Itu hanya pancingan. Kalau mikir logika nggak bakal ada Indomaret di atas gunung. Dilanjutin lagi. Saya tanya sama mereka kalau emang masih mau lanjutin, kalau enggak kita istirahat bareng-bareng. Biar kita pukul rata. Karena stamina itu nomor 1 bang. Naik gunung itu. Kalau kita nggak ada stamina, kita nggak akan nyampe ke atas juga bang. Gitu. Tujuan kita kan cuma satu, nyampe puncak. Itu doang. Akhirnya udah istirahat sekitar jam setengah lah ya kan. Saya berangkat lagi itu di sekitar jam 12 siang. Jam 12 siangan lah lewat ya. Karena waktu itu saya ngeliat jam juga, karena HP kan semua pada mati, lowbat. Karena udah kemakan waktu di jalan. Itu saya akuin bang, itu matahari terik. Oh lagi panas. Panas. Dan di situ udah mulai napas nih, ngos-ngosan nih. Ya kan, menuju pos 7 ya kan. Itu sekitar 26 menitan. Banyak yang ngeluh, lelah nih, capek nih, pegel nih, haus nih. Saya bilang lah sama mereka, kalau emang lelah capek istirahat dulu lagi aja, nggak apa-apa gitu, nggak usah terlalu dipaksain. Oh iya gitu. bener. Karena beresiko ini udah mulai tinggi gitu. Takutnya yang kita takutin kan hal-hal yang gak diinginkan, seperti takutnya nanti pas lagi nanjak kepleset lah ya kan, nggak fokus lah ya kan, ntar capek lah, ntar dijatuh lah apalah ya kan. Karena masing-masing pada bawa tongkat, emang masing-masing tongkat masing-masing nyari itu ya kan, mau batang singkong kayak apa ya kan, ya kan? Bambu ya kan. Sampai pos 7 udah mulai ada anak-anak tuh ya kan, capek tapi ada rasa semangat juga bang, karena dikit lagi udah mulai nyampe nih ya kan. Gitu. Iya, akhirnya saya nyantai dulu dari pos 7 dah tuh ya kan. Pos 7 yang jadi kopi dulu dah, buka kompor nesting, pasang gasnya ya kan, para masak ngopi, ngobrol-ngobrol lagi untuk menghilangkan rasa lelah. Setelah itu mulai dah tuh suasana udah berbeda. Berbedanya dalam hal ada yang bilang lihat sesuatu lah di pojokan ya kan. Terus ada yang bilang lihat semacam kayak ada yang liatin dia lah gitu dari jarak jauh ya kan. Kata saya, udahlah kalau di gunung itu jangan terlalu berpikiran seperti itu gitu. Jadi mulai halusinasi. Nah, halusinasi. Jadi kepercayaan dia untuk naik itu jadi hilang, hanya rasa ketakutan doang. Oh. Gitu. Hampir semua itu bang. Hampir semua. Karena di atas gunung itu sebenarnya nih ya, itu terang ya kan, tapi sunyi bang. Udahlah jangan terlalu dipikirin masalah-masalah yang goib-goib gitu, kita niatnya naik gunung. Pas udah jalan, tiba-tiba si Haikal kakinya kepaduk ranting kayu. Akar. Oh. Karena dia ceroboh banget. Saya udah bilang hati-hati ya kan, karena udah mulai nanjak di pos 7 itu ya kan. Air tinggal satu botol nih. Mau nggak mau nih ya kan, satu orang harus turun lagi ke pos 4. Ada di pos 4. Air itu, mata airnya ada di pos 4, tempat saya waktu ngecamp itu. Pasar. Ini bocah agak pulang-pulang lagi bang, lama gitu, nggak balik-balik lagi gitu. Yang bocah mana bang? Itu yang nyari air, yang nyari mata air. Saya kemana ini dia? Ternyata mereka tersesat bang. Tersesat. Yang nyari mata air ini? Iya, tersesat, nggak balik-balik lagi ke pos 7. Entah dia salah jalan, entah dia emang benar-benar udah kelelahan kali ya, udah lupa jalannya yang tadi dijalanin lewat mana ya kan. Akhirnya saya balik ke situ bang, nyariin dia, saya teriak-teriak, Haikal, saya cariin ya kan, sama si Angga ini saya cariin, Haikal, Angga, kagak ada nyaut-nyaut. Ternyata ada suara mata air, saya samperin. Ternyata di situ tempat mata air nggak ada dia. Saya bingung kemana dia adanya tuh. Ternyata dia salah jalur bang. Lah,
Salah jalur. Salah trek. Oh, salah trek. Kalau kata dia sih ya, dia tuh kayak mendengar bang, mendengar suara saya di sebelah trek yang bukan saya lalui nama anak-anak. Jadi sebenarnya trek itu ada berapa bang? Jadi pas di kali itu, di mata air itu ada trek, ada 2 bang. Seharusnya dia yang ke kiri bang, ya kan? Dia malah yang ke kanan. Oh gitu. Saya mendengar suara dia, tapi dia nggak mendengar suara saya. Kayak suara saya itu ditutupin gitu. Oh, kayak beda dimensi. Nah, gitu. beda dimensi. Akhirnya kan saya cari suara dia, tapi dia nggak dengar suara. Saya ikutin lah gemaan suara dia. Ternyata dia menuju jalur buntu bang. Jalur buntu tuh ke? Jalur yang bukan treknya bang, yang harusnya ditrekin para pendaki. Ini bukan para pendaki. Gue suka bertanya ya sama isi podcast yang tentang pendakian. Biasa itu emang ada 2 jalur. Kadang kan yang dua-duanya bisa ke puncak, tapi kadang juga ada misterinya yang jalur sini tuh ke puncak, yang satu lagi tuh bukan. Nah, yang bukan ini tuh suka bingung nih, ini yang bukan nih jalur apa gitu. Biasa sih kalau itu ya, itu jalur-jalur orang-orang pribumi situ bang, yang ngebuka jalur mata air. Oh gitu. Para petani, setahu saya sih begitu ya. Karena di bawah itu kan banyak tim-tim evakuasi. Oh iya. Di pos-pos pertama saya datangin, biasanya orang-orang pos yang evakuasi itu dia lewat jalur evakuasi untuk tim-tim yang banyak yang tersesat. Makanya dibuka jalur itu. Sebenarnya jalur itu nggak ketahuan kayak jalur pendaki, cuman pernah dilewatin. Jadi gitu. Seakan-akan kayak beneran ada jalur gitu. Makanya dia salah jalan gitu. Kalau ada 2 jalur begitu, sebenarnya kita harus ingat-ingat dulu yang mana ini yang tadi kita lewatin. Jangan main ambil jalurnya, takutnya kalau udah semakin jauh semakin tersesat, sulit dicari. Satu sisi saya ada rasa menyesal menyuruh mereka untuk ambil air itu. Cuman mau gimana lagi, akhirnya saya cari kan. Saya cari teman saya ke kiri, saya ke kanan, saya cari itu ke jalur kanan. Akhirnya ada, dia lagi ngos-ngosan. Kata dia matanya gelap kuning. Kayak udah nggak ngelihat arah tujuan dia yang tadi dia lewatin. Udah lupa, kayak orang linglung bang. Akhirnya kan di situ saya untuk menyemangatin dia, ayolah balik lagi, ayo kita naik lagi ke pos 7, saya bilang sama mereka, karena ini jaraknya jauh. Anak-anak semua pada panik ya, gimana sih Angga sama Haikal, gimana sih Angga sama Haikal. Akhirnya ini nggak apa-apa, anak-anak ada yang bawa balsam, akhirnya borein balsam lah tuh. Ya mungkin lemes dia, parno ya, kayak orang ketakutan, namanya di atas gunung ya kan. Ya kan? Melanjutkan jalan lagi di pos terakhir nih, saya mulai ada tuh buka tenda, senang-senang udah nyampe karena nih. Wah, kita bisa mengungkapkan kesenangan kita ya kan. Saya naiklah ke apa namanya, pos di atas puncak itu ada pos itu gunanya untuk foto-foto. Nah, saya naiklah kan, saya foto kan anak-anak tuh ya kan, orang ngibarin bendera ya kan. Pas saya foto, ternyata di belakang teman saya itu tertangkap lah seperti gambar makhluk halus, cuman berbayangnya agak ngeblur aja gitu, cuman kelihatan rambutnya doang gitu. Itu sosoknya perempuan atau laki-laki bang? Perempuan itu. Dan fisiknya apa ya namanya, kayak biasanya gitu, cuman dasteran doang, atau emang kayak manusia normal? Ya kayak bayangan aja gitu kalau fisik badannya, cuma yang kelihatan jelas itu rambut dan wujud mukanya. Dari situ pas saya turun, saya minta gantian, coba gantian lu yang moto, gue mau ikut selfie ya kan. Ternyata
Pas saya lihat dulu ya kan, coba lihat foto yang tadi, wah ternyata tertangkap kamera itu. Ada dokumentasinya bang? Dokumentasinya di teman saya sih cuman. Oh gitu. Teman saya. Itu tahun berapa dah? 2014. 2025. Leset jauh banget. Hilang itu mah. Ya, anak-anaknya udah pada sukses sekarang. Iya. Karena itu kan rekan kerja sana gitu. Udah tuh kan, saya ngecamp dah tuh di situ sekitar seharian. Karena menurut saya waktu udah mepet. Saya nyampe atas saya itu sekitar jam 2 lewat, udah mulai agak sore. Jadi saya target pagi udah harus turun lagi. Oh gitu. Saya ngecamp lah di situ di puncaknya. Dan tiba-tiba pas tengah malam itu jam 11-an kalau nggak salah. Nah, kalau udah pada tidur itu ada bayang-bayangan bang di tenda bang. Di puncak itu ada bayang-bayangan ada bayang-bayangan kayak orang lewat ya kan. Cuman saya cari nggak ada orangnya. Wah bang Mastin keluar tuh. Saya nggak berani keluar dari dalam tenda nih. Iya, saya ngebayangin yang lain pada tidur. Saya kan kayak takutan, saya mau bangunin takutnya. Tapi ya anak-anak nggak ada yang lihat ya kan, pasti dia ngilang nih kan. Bang saya pastiin aja deh ini apa ini, saya bilang. Apa emang teman saya lagi ngerjain saya dari tenda lain ya kan. Karena kan saya buka tenda itu waktu itu sekitar ada 4 tenda ada untuk 17 orang itu. 17 orang. Nah sisanya perempuan dan tuh perempuannya cuma ada 3. Sisanya laki semua. Untuk apa namanya memberanikan diri nih, saya penasaran juga apa ini di belakang ya kan. Ternyata sekelibat saya buka threadingnya dong gitu, itu benar-benar kayak semacam pocong bang. Merinding saya jadinya. Coba nih mau gimana lagi bang, udah di atas gunung kayak gitu kita udah nggak bisa teriak minta tolong siapa-siapa bang, cukup kita nelan aja gitu, gak usah kita ceritakan di hari itu. Saya berpikir waktu itu saya harus menceritakannya besok setelah saya udah pulang turun dari gunung. Karena saya nggak mau terjadi hal-hal dari diri saya nanti. Gitu. Dan anak-anak yang diceritain juga pada kesuges. Nah, takutnya pada stres, pikiran. Akhirnya mereka jadi seperti saya, ya mendingan saya aja cukup merasakan. Karena saya udah belot banget ya kan. Karena saya udah ngeliat gituan ya kan, saya mau ngencing, saya bingung ya kan. Akhirnya saya bangunin teman saya ngencing lah nih di balik pos itu ya kan. Merinding mulu bang bulu saya, berasa kayak masih ada, cuman saya nggak mau menceritakan. Yang lain mah yang capek mah capek pada tidur, kita mah yang kagak bisa tidur walaupun kita udah lelah, kita kan pengen menikmati alam ya kan. Maksud saya keluar lah gitu ya, main gitar kayak apa kan, lanjutin lagi bakal apa kayak kan. Akhirnya saya nyari kayu kan sama teman saya tuh, saking saya udah bete banget, udah gelisah, ketakutan, rasa senang ada, terus rasa pengen ngencing kebelet nggak ada ya kan. Harus saya cari kayu teman saya berdua, saya bakar lah tuh di balik tenda saya cerita sama dia. Sebenarnya ini perasaan gue udah mulai gak enak, saya bilang kan. Cuman gue nggak mau ceritakan sama yang lain, cukup ceritain sama lo. Gue nggak bisa gue diem aja nih, karena gue nggak mau nih gue hanya merasakan sendiri, lu aja yang gue ceritain. Akhirnya teman gue ceritain juga bang ya kan, dia ketakutan, dia pengen masuk tenda ya kan. Dia bagi-bagi ketakutan. Iya, dia buru-buru masuk tenda. Gue bilang jangan masuk tenda, tanggung dikit lagi mau turun ngapain. Terus gue jam 2:30 udah turun lagi kan, sampai sana kita mau ngeliat ini doang, sunrise ya kan. Nah, langsung dah tuh saya bilangnya sama teman saya, siap-siapin polybag karena sampah banyak. Karena satu, kalau untuk di atas gunung itu kita harus jaga kebersihan, walaupun itu sampah kita maupun sampah orang lain, kalau kita lihat kita ambil. Kita harus menjaga lah alam-alam kita. Nah, jam 3 kurang itu anak-anak masih pada tidur, saya mau turun, cuman ini anak-anak kayak pada nggak mau bangun gitu, pada kelelahan gitu. Kelelahan apa nyaman bang? Ya mungkin karena mereka ya efek-efek yang mereka lakuin, jadi itu yang 7 orang gitu. Itu teman saya tuh si Paris ya kan, si Bowo ya kan, si Ocol ya kan, si Alung itu. Makanya saya bilang sama mereka, kita tujuan kita udah naik,
udah nyampe puncak, tinggal kita nyari turunnya. Mau turun apa kagak? Saya bilang kalau emang mau turun jam segini nih, jam 2:30. Kalau emang nggak mau turun ya udah besok pagi aja sekalian. Akhirnya mereka mau turun juga kan, akhirnya saya turun lah. Akhirnya saya turun tuh anak-anak tuh jam 3-an dah, jam 3. Tiba-tiba teman saya ini melihat sosok bang di sekitar pos 7 itu. Dia melihat kayak ada yang mirip sama teman saya. Mirip atau emang bukan dia ternyata mah, ya mungkin ya menyerupai mungkin. Mirip mukanya, mirip si Bowo itu. Dan dia mau manggil nih, cuma diem aja. Ternyata dia menyerupai teman saya itu bang. Nah si Bowo ini sendiri lagi di mana bang? Si Bowo masih di atas. Dia di atas karena kan dia pada boker ya. Jadi di atas tuh abang tinggal? Saya tinggal. Jadi saya tinggal nih sama si Bowo, si Alung, sama si Paris. Saya tinggal lah tuh. Yang tim-tim 7 orang gerombolan ini lah tuh ya, tim-tim gerombolan dia itu. Ternyata menyerupai dia bang. Si yang lihat itu si Sarah. Wanita kan batinnya matanya lebih tajam ya kan. Tapi saya nggak melihat bang, nggak melihat ada yang mirip sama dia. Cuma dia doang yang melihat. Dia posisinya si Bowo itu di depan Sarah berarti? Iya, yang mirip si Bowo itu di depan Sarah. Akhirnya saya merinding kan. Cuman mau gimana lagi bang, cuman saya bilang udahlah baca-baca aja lah. Emang itu emang menyerupai si Bowo. Ya mudah-mudahan si Bowo itu nggak apa-apa di atas. Terus teman saya minta jeda waktu untuk sholat, ya kan. Pas turun nih. Iya, saya bilang ya udah kalau mau sholat tuh dia tayamum pasir ya kan, cari kalau nggak pasir tanah, kalau nggak daun gitu ya bang. Karena emang dia baru pertama kali sholat di atas gunung. Harus saya ikut lah, saya sholat dia di niat pengen sholatnya, saya ikut lah niat baik biar kita tuh dikasih selamat bang turun ya bang. Oh iya benar. Dia bingung ya kan, kiblatnya dari mana? Nah, akhirnya pakai ini bang, tahu gak bang? Yang buat penunjuk barat, kompas. Ya kan, di kompas ya kan. Ya udah tuh sholat. Setelah sholatnya tenang saya, alhamdulillah. Cuma si Sarahnya ini masih was-was, dia masih ketakutan aja. Jadi kayak gelendotin mulu, takut tuh bareng ya kan. Mungkin dia trauma ya kan. Tapi dia nggak sadar bang, kalau waktu itu dia kesurupan itu dia nggak sadar. Iya. Seakan-akan dia kayak udah tidur gitu. Oh rasanya. Padahal dia tuh lagi nangis ya kan. Ya mungkin dia efek capek juga ya. Iya. Mungkin dia lagi main kayak gitu. Udah nyampe situ, saya turun lewat jalur yang tadi saya tanjakan itu kan, di pos 7. Itu saya ketemu sama gerombolan bang, gerombolan yang baru pada mau naik nih. Ya kan, karena dia mah jalur satu dia mah. Naik di situ, turun di situ juga. Oh, kalau ke Cikuray itu beda sama Pangrango. Pangrango kan naik dari Putri bisa turun ke Cibodas, gede itu ya kan. Dari Bodas bisa turun ke Putri. Kalau dia enggak satu. Saya nemuin lagi lah tuh tanjakan si setan itu tuh. Tanjakan si setan. Teman saya ngeglosor bang, jatuh bang, akhirnya bang. Lah, putus tambangnya. Ya bisa gitu. Tambangnya putus. Karena gesek-gesek ranting pohon yang lain bang. Oh iya. Ya kan, karena tambangnya udah didobel putus. Akhirnya kan pinggangnya sakit dia. Pinggangnya sakit ya kan. Ya ampun, akhirnya jatuh teman saya tuh, si Haikal kan, di badannya gede kan. Aduh, itu sakit. Saya kan panik juga, takut yang apa-apa, takutnya patah ya kan. Yeah. Atau ini kebentur inian doang katanya nih. Apa nih bokongnya kebentur apa namanya? Kayu kering. Saya ketawa ampun. Makanya kalau jalan hati-hati, udah istirahat dapur saya bilang ya kan. Saya yang kepikiran dari semalam ngeliat aja, saya nggak terlalu dipikirin gitu. Bawain jam penting niatnya turun ya. Nah ini air udah mulai habis nih bang, saya bingung ya kan.
tinggal setengah nih, tinggal segini lah, segini dah nih. Ini anak-anak udah pada haus. Akhirnya saya mampir lagi lah ke kali, apa namanya, kandang apa sih namanya, nama sebutannya sungainya kandang badak apa nggak salah dah. Kalau nggak salah ada tuh namanya, kalau nggak salah. Setelah tanjatan setan, akhirnya saya ngambil air dulu lah di situ lah ya kan. Itu air sungai pun deras. Apa dia semalam itu karena kabut terus hujan gerimis ya kan. Udah ambil tuh air masing-masing dari 4 botol itu, diisi lagi kan. Wah, pada senang anak-anak ya kan. Udah lanjutin lagi jalan. Saya semangatin, ayolah dikit lagi Alfa nyampe nih. Ayolah Indomaret nyampe, saya semangatin. Iya. Saking mereka udah dapat view-nya ya kan. Senangnya tuh ketika kita udah nyampe pemukiman warga, saya langsung sujud syukur. Saya langsung buka hammock. Iya. Saya rebahan di hammock, udah tenang, saya udah nyampe bawah. Nah itu yang nasibnya bertuju gimana tuh Bang? Ya habis sampai bawah mereka dikasih pandangan lah, nasihat. Maksudnya ya dapat lebih banyak dapat musibahnya dia. Musibahnya tuh dalam hal pada nggak bisa ngebawa diri Bang, nggak bisa ngejaga alam, terus ya nggak bisa menjaga omongan, menjaga sikap. Jadi mereka ada yang hipo lah ya kan, ada yang ya ibarat kata kesurupan lah ya kan, ada lagi yang ibarat kata kayak orang ketakutan lah ya kan. Itu kan karena efek mereka sendiri Bang. Mungkin waktu saya dikasih lihat itu, mungkin saya dikasih teguran gitu untuk ngebilangin mereka gitu. Karena saya doang yang melihat itu. Oh iya, untung aja nggak hilang itu bertuju. Iya makanya kalau saya takut tuh pas mereka yang tersesat juga tuh, saya udah kepikiran itu. Sampai yang bertuju itu saya tinggal duluan ya kan. Mereka masih di bawah, masih ngelakuin hal-hal narkoba ya kan, kayak gitu. Aduh, saya ampun, saya bilang. Ya buat pengalaman aja sih Bang, kalau menurut saya. Selama saya mendaki di atas gunung itu Bang. Emang kalau kata Umar bin Khattab itu, kalau nyari temen itu kita harus ngetes dua atau tiga gitu, tiga cara. Satu, lakuin perjalanan jauh, jadi kita bisa tahu sifat dia aslinya. Kedua, berdagang, ngelakuin ya pinjem uang, terus ngasih pinjem gitu, dia mau balikin atau enggak. Nah dari situ kelihatan juga tuh Bang. Benar, dari segi makanan dan air juga bisa melihat Bang gitu. Iya. Kalau nambah dari jarak naik di atas gunung gitu. Kalau dia terlalu rakus berarti nggak mentingin temen yang lain dong. Misalkan pantes sama Abang dikasih 2 liter aja, biar kelihatan tuh. Nah 4 liter, jadi dibagi 2 dah tuh, 2 liter. Makanya nggak dikasih banyak ya. Kalau emang mau mengisi banyak bisa aja, cuma kan berat nanti tasnya. Misalkan bawa 10 liter, 12 liter, itu berat Bang. Iya sih. Itu tas itu isinya air semua. Makanya bawalah air seadanya, gunakanlah air seadanya nih, karena nih air emang udah ada segini. Memanajemen ya, belajar manajemen. Kita harus memanage air lah, menghargai air dan teman. Ketika air dikit, teman pun juga harus dibagi-bagi juga lah, jangan dihabisin. Berarti kalau misalkan kasih 1 botol terus dihabisin sama dia, berarti dia egois, gak mikirin teman yang lain. Iya. Disitulah pelajarannya Bang ya. Itulah di situ satu ada kebersamaannya. Iya. Kedua kita bisa tahu namanya temen yang ego mana temen yang peduli ya kan. Ketiga kita bisa ngelawan diri kita juga gitu, buat sabar ya kan. Wah pokoknya perjalanan nama naik gunung itu banyak liku-likunya dah. Iya, hidup penuh liku-liku gitu Bang. Jadi hidup jangan terlalu kaku banget kayak kanebo Bang. Iyalah, bener Bang. Jadi kita harus ada lentur-lentur ya. Lentur-lenturnya. Kanebo kaku ya bisa lentur, apalagi yang lentur bisa jadi kaku nanti. Maksudnya yang mana ini?
Bisa Maksudnya aja, yang mana Bang. ini? Gak Aduh. jadi berbayang. Aduh. Ini Bang minum lagi Bang nih. Oh, siap. Kayaknya seret juga nih tadi. Sama Bang. Aduh, di malam ini bener-bener aduh cerah. Airnya seger banget ini. Aduh. Ini di Alfa ada gak Bang? Belum ada Bang. Waduh. Belum ada. Ngomongin Bang di Alfa, besok saya mau beli nih Bang di Alfa. Siap. Ntar kita stok di Alfa. Itu ceritanya bagus juga sih Bang. Emang bener ya. Bener kata Umar bin Khattab, kalau misalnya punya temen itu kita harus tes 2 cara aja dah. Pertama lakuin perjalanan jauh, jadi kita bisa tahu egois atau enggaknya, bedanya dia di tempat di rumah sama di jalan ya Bang ya. Kedua ya lakukan bisnis bareng sama dia, bisa ketahuan ya. Salah satunya manajemen air dan makanan waktu di gunung itu juga salah satunya bisa dibilang itu poin Bang. Kalau kita mau ngetes mental teman-teman kita, keegoisan teman kita, enaknya teman kita seperti apa sama kita, coba ajak naik gunung. Pasti situ kita nemuin namanya teman sejati sama teman gak sejati. Iya. Boleh kita naik bareng-bareng ya kan, dari dasar sampai kita ke puncak. Cuman kalau nanti kita udah lepas dari puncak ke dasar lagi, kalau bisa udah cukup tahu aja teman-temannya kayak gitu. Jadi kita bisa tahu oh ini temennya kurang baik berarti yang kita. Gitu. Keren. Tapi tetap silaturahmi harus, tapi jangan pernah memutuskan. Kita hanya cukup tahu aja. Bener bang. Karena kita memutuskan tali silaturahmi itu nggak bagus Bang. Memperserat rezeki. Memperserat jodoh, bener gak? Bener. Makanya tuh saya tuh hobinya tuh emang bener hiking Bang. Ya oh kan? iya. Naik gunung ya kan, terus ke curug, ke pemandangan-pemandangan yang enak-enak lah. Intinya kalau niat kita naik gunung, niat naik gunung aja. Jangan niat kita senangnya berlebihan. Gitu. Senangnya kita cukup menikmati alam, bukannya senangnya kita merusak alam. Gitu. Iya. Jadi timbulnya nanti ke diri kita sendiri sih. Bener bang. Alam itu lebih tahu gitu kapan kematian kita. Iya lagi. Iya kan, alam itu lebih tahu kapan kematian kita. Jadi kita nggak tahu kapan kematian kita. Iya. Ya mudah-mudahan kita juga bisa ngambil hikmahnya dari ceritanya Bang Agung, walaupun mistisnya sedikit, tapi di sini edukasinya itu cakep banget tuh. Oke deh, mungkin malam ini tuh sampai segini aja karena Bang Agung juga mau istirahat ya Bang. Iya Bang. Kayaknya lanjut ngopi lagi. Iya. Buat sobat Balai Misteri yang mau jadi narasumber di Balai Misteri bisa hubungin Balai Misteri di nomor di bawah ini. Dan waktunya gue izin pamit. Gue Haris Setiawan dan gue Agung Saputra. Gue izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.